Here I bow before you. Lord, have your way. I will sing you praises for all my days. Because of you, I've been set free. Jesus, I surrender to thee. Your kingdom come, your will be done. Holy is your name. Less of me and more of you. Jesus, I belong to you. So I lift my hands while my heart cries out. Holy is the name of Jesus Christ. Lord, you are my rescue. I've been made new, anchored to a hope only found in you. And though the mountains tremble, I will not be moved, for your faithful love will see me through. Because of you, I've been set free. Jesus, I surrender to thee. Your kingdom come, your will be done. Holy is your name. Less of me and more of you. Jesus, I belong to you. So I lift my hands while my heart cries out. Holy is the name of Jesus Christ. Is your faithfulness great? Is your faithfulness great? Is your faithfulness, oh Lord, unto me? Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness, oh Lord, unto me. Less of me and more of you. Jesus, I belong to you. So I lift my hands while my heart cries out. Holy is the name of Jesus Christ. Holy is the name of Jesus Christ. Shalom teman-teman Yud, apa kabarnya hari ini? Kita kembali lagi di Ibadah Online. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama satu hati kita mau menyembah, kita memuji Tuhan.
Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring his sorrow and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Isn't he wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before him, for he is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before him, for he is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas hari ini Tuhan. Kalau Kau boleh mengumpulkan setiap kami Tuhan di tempat ini, kami percaya Tuhan itu semua karena kasih dan karunia-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Kiranya Kau pimpin Tuhan lidah bibir hamba-Mu. Apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh meremah dalam hati kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai teman-teman kita semua, yuk sebelum kita mendengar firman Tuhan, sama-sama kita bersatu di dalam doa.
Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini, kalau kami boleh beribadah Tuhan bersama-sama secara online. Kalau sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu, biar Engkau Tuhan yang berbicara untuk setiap kami, supaya kami mau diubahkan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman setuju nggak bahwa manusia itu adalah makhluk yang perlu perencanaan? Saya adalah tipe orang yang suka merencanakan sesuatu. Saya kurang suka dengan hal-hal yang spontan gitu ya teman-teman. Jadi apa yang akan saya kerjakan hari ini, apa yang akan saya kerjakan di weekend ini, apa yang perlu saya kerjakan di bulan ini, saya suka semuanya itu sudah terencana gitu teman-teman. Dan rencana itu ada rencana-rencana yang kecil gitu ya. Contohnya malam ini mau makan apa, atau mungkin besok mau kemana, weekend ini mau jalan-jalan kemana, atau hal-hal kecil lainnya teman-teman. Tapi sering juga kita perlu untuk merencanakan sesuatu yang lebih besar. Contohnya kalau teman-teman mungkin lagi cari kerja, teman-teman merencanakan karir kalian ke depan, setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan seterusnya. Atau mungkin teman-teman perlu merencanakan kehidupan kalian bersama pasangan hidup gitu ya. Yang lagi mencari pasangan hidup perlu direncanakan dong. Kira-kira saya mau yang tipenya seperti ini. Dia harus bisa ini, harus ini. Ada kriteria yang kita mau capai gitu ya tentang pasangan hidup kita. Nah, begitu juga teman-teman, rencana kita itu selalu kita sesuaikan dengan kemampuan kita dan juga kebutuhan kita. Contohnya, waktu kita merencanakan karir kita di masa depan, waktu kita mau melamar ke dalam suatu perusahaan, pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita lihat gitu ya. Contohnya, apakah gajinya sesuai dengan harapan kita, apakah skill kita bisa berkembang di dalam perusahaan tersebut, apakah lokasinya sesuai, berapa biaya transportnya, sejajar nggak dengan kemauan kita itu, apakah dia sesuai dengan kebutuhan kita, bisa mencukupi kebutuhan kita, dan lain sebagainya teman-teman. Nah teman-teman, dalam bulan ini saya lagi dalam misi yang namanya mencari rumah masa depan gitu ya. Karena kalau mungkin beberapa orang tahu, umur saya itu sudah hampir mencapai kepala 3 gitu. Dan sebentar lagi mau nggak mau saya harus meninggalkan rumah orang tua saya gitu kan ya teman-teman. Dan beberapa minggu ini saya survei ke beberapa tempat gitu ya, untuk merencanakan rumah yang akan saya tinggalin di masa depan gitu teman-teman. Dan ternyata itu nggak gampang teman-teman, ribet banget. Ada banyak hal yang harus saya align dengan kebutuhan saya, dengan kemampuan saya. Mulai dari budget, mulai dari lokasi rumah, apakah jumlah kamarnya sesuai kebutuhan, apakah layout rumahnya udah sesuai, kira-kira bisa nyicil berapa lama, dan banyak banget teman-teman. Jangan sampai gitu ya, setelah saya beli rumah ternyata nggak align sama budget yang saya punya, entah nyicil di tengah jalan, ternyata saya nggak bisa lanjutin cicilan, rumah saya disita gitu teman-teman. Jadi banyak banget waktu kita bikin perencanaan itu hal yang perlu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita. Nah teman-teman tahu nggak, begitu juga waktu tentang kita berbicara mengenai hal menjadi murid Kristus, hal menjadi orang Kristen. Di dalam Lukas 14, waktu itu Tuhan sedang diikuti oleh banyak orang gitu ya teman-teman. Tuhan Yesus itu setelah melakukan banyak mujizat dan dia mengajar banyak orang, dan di dalam Lukas 14 itu dibilang Tuhan Yesus itu diikuti banyak orang, datang berduyun-duyun mengikuti Tuhan teman-teman. Nah dari orang-orang yang datang mengikuti Tuhan ini, sebenarnya Tuhan tahu ada 2 tipe orang pengikut Yesus. Yang pertama orang yang ikut-ikutan aja teman-teman. Dia yang lihat arusnya kemana, let it flow gitu ya, biarin aja arusnya kemana, dia ikut ke situ. Dan ada orang tipe kedua adalah orang yang benar-benar pengen jadi muridnya Yesus, dia sungguh-sungguh menjadi muridnya Yesus. Dan di saat itu juga di dalam Lukas 14 ini Tuhan Yesus menjelaskan gitu ya kriteria yang Tuhan mau sebagai murid Kristus. Dia straighten something out gitu ya. Untuk kita menjadi murid Yesus,
ada beberapa hal yang perlu kita align di dalam hidup kita sehingga kita bisa benar-benar menjadi murid Kristus. Karena teman-teman tahu nggak, sadar atau enggak gitu ya, banyak anak muda saat ini hilang dari peredaran karena hidupnya nggak align sama apa yang menjadi kata Tuhan. Dulu mungkin dia rajin ke gereja, radikal mengikut Tuhan, sungguh-sungguh komsel, semua pelayanan diambil. Tapi hari-hari ini dia entah kemana, mereka entah kemana. Kenapa? Karena salah satunya adalah bahwa hidup mereka tuh nggak align sama apa yang Tuhan mau. Makanya di dalam Lukas 14 ini, Tuhan dengan jelas menyatakan, yuk kalau kamu mau menjadi murid aku, yuk kita coba align 3 hal ini. Saya akan bagiin 3 hal yang perlu kita adjust, yang perlu kita ubah untuk kita menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh. Di dalam Lukas 14 ayat 27, firman Tuhan bilang begini, jadi ini kondisinya Tuhan lagi mengajar banyak orang yang mengikuti dia. Firman Tuhan bilang begini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah teman-teman, jadi hal pertama yang mau saya bagiin, yang perlu kita align dalam hidup kita untuk kita menjadi murid Kristus adalah ekspektasi kita atau our expectation dalam mengikut Tuhan. Jadi waktu itu banyak orang yang mengikut Yesus itu karena mereka takjub setelah melihat mujizat-mujizat yang Tuhan sudah buat. Mereka takjub mungkin dengan pengajaran-pengajaran Tuhan yang kelihatannya berbeda banget sama pengajaran-pengajaran pada saat itu. Dan mereka takjub melihat kuasa Tuhan mengusir setan, menyembuhkan penyakit, dan lain sebagainya. Nah tapi di momen itu teman-teman, Tuhan Yesus pengen benar-benar meluruskan kembali apa sih yang Tuhan mau sebagai pengikutnya Tuhan, sebagai pengikut dia, apa yang Tuhan mau dari pengikut-pengikutnya dia. Jadi menjadi murid Kristus itu bukan soal berkat, bukan soal mujizat, bukan soal mengusir setan dan sebagainya macam, tapi dengan jelas Tuhan bilang di ayat 27 ini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak mendapat menjadi muridku. Jadi menjadi murid Yesus itu yang pertama adalah tentang memikul salib. Nah teman-teman, yuk sama-sama kita ubah ekspektasi kita. Kalau teman-teman masih mungkin merasa bahwa mengikut Tuhan itu hidupnya enak, hidupnya penuh dengan berkat, penuh dengan kelimpahan, penuh dengan mujizat, gak cuman itu teman-teman, yang paling utama adalah mengikut Yesus itu tentang memikul salib. Apa sih maksudnya memikul salib? Memikul salib itu artinya kita rela melepaskan segala sesuatu apa yang kita punya demi kita mengikut menjadi murid Tuhan Yesus. Mungkin teman-teman menjadi murid Yesus itu akan kehilangan teman-teman terdekat kalian, atau mungkin selama kalian menjadi pengikut Yesus itu dicibir oleh keluarga kalian, keluarga besar kalian, atau mungkin kalian sampai harus kehilangan pekerjaan karena kalian tahu ada beberapa pekerjaan yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan di dalam firman Tuhan di ayat sebelumnya dijelas bahwa kita harus rela kehilangan nyawa kita untuk mengikut Yesus. Maksudnya apa teman-teman? Ya kita mau ubah ekspektasi kita dalam mengikut Yesus. Siap nggak kalian untuk kalian lepasin semuanya itu untuk mengikut Yesus? Nah tapi tenang teman-teman, waktu Tuhan bilang kita harus memikul salib, Tuhan nggak akan ninggalin kita. Di dalam Yohanes 16 ayat 38, Tuhan bilang, semuanya itu kukatakan kepada kamu supaya apa? Supaya kamu boleh damai sejahtera dalam aku, supaya kita have peace in Him. Terus firman Tuhan dilanjutkan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Tuhan udah wanti-wanti dari awal, di dalam dunia ini kita akan mengalami banyak masalah, banyak tantangan, dan banyak bahkan penganiayaan teman-teman. Jadi Tuhan katakan dari awal supaya kita bisa punya damai sejahtera di dalam Tuhan. Karena apa teman-teman? Pengharapan kita itu bukan apa yang ada di dalam dunia ini. Our hope is not of this world, tapi pengharapan kita ada di dalam Tuhan yang telah mengalahkan dunia. Nah, kalau kita bisa mengaminkan firman tersebut, maka kita bisa dapat damai sejahtera yang sesungguhnya.
Poin kedua teman-teman, untuk kita menjadi pengikut Kristus, yang perlu kita align adalah komitmen kita. Di dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 33 saya bacakan saja. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ini sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan cara-cara perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi teman-teman, ada satu komitmen yang Tuhan mau di dalam hidup kita untuk kita benar-benar melepaskan apa yang semua yang menjadi ada di dalam diri kita untuk kita benar-benar mengikut Tuhan. Jadi hal kedua yang perlu kita align adalah setelah kita punya ekspektasi yang sudah align dengan apa yang mau Tuhan, yang kedua adalah kita perlu aligning our commitment kita di dalam Tuhan. Jangan kita bikin suatu menara tapi kita nggak sanggup menyelesaikannya, atau kita berperang tapi kita nggak sanggup memenangkan peperangan tersebut gitu teman. Yuk, mau nggak sama-sama kita dari awal ambil komitmen waktu kita menjadi murid Tuhan, kita mau menjadi murid Tuhan sampai akhir hidup kita. Waktu kita mau membangun rumah, kita mau bangun rumah tersebut sampai selesai. Waktu kita berperang, kita mau berperang sampai menang. Nah, komitmen itu bukan masalah feeling gitu ya. Kalau lagi happy, saya mau komit menjadi murid Tuhan. Kalau lagi enggak, ya nanti dulu lah, besok aja waktu happy. Enggak teman-teman. Kalau kalian mungkin pernah lihat gitu ya, pernah datang ke undangan pernikahan, waktu pasangan mengucapkan komitmen janji pernikahan, janjinya selalu dibilang, saya mau menerima kamu apa adanya, waktu susah maupun senang, waktu sakit maupun sehat, waktu kaya maupun miskin. Nah teman-teman, mau nggak kita ambil komitmen yang sama waktu kita mau mengikut Tuhan? Mau nggak kita menjadi murid Yesus waktu kita kaya maupun miskin, susah maupun senang, sehat maupun sakit? Kita tetap mau menjadi murid Kristus yang benar-benar sejati, teman-teman. Dan kita bisa bilang sama seperti lagu gitu ya, I have decided to follow Jesus, no turning back. Nggak ada kata kembali, no turning back. Nggak ada kembali. Jadi itu 2 poin pertama teman-teman. Yuk sama-sama kita belajar lagi, kita cek di dalam diri kita, apakah kita sudah punya ekspektasi yang sesuai dengan apa kata Tuhan, dan apakah kita udah punya komitmen yang sesuai dengan kata Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, yang mau saya bagiin adalah hal ketiga yang kita perlu align di dalam hidup kita adalah purpose kita atau tujuan hidup kita. Di dalam Lukas 14 ayat 34 firman Tuhan bilang, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang, baik untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Teman-teman, mungkin kalian pernah dengar gitu ya, bahwa kita itu adalah terang dunia. Kota yang di bukit nggak mungkin nggak kelihatan. Kita itu garam dunia. Kalau kita menjadi tawar, dengan apakah kita diasinkan? Dan firman Tuhan itu diulang lagi di ayat Lukas 14 ayat 34 ini, teman-teman. Firman Tuhan bilang, garam itu baik. Jadi kalau teman-teman sudah mengambil keputusan untuk menjadi Kristen, orang Kristen, teman-teman mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan itu sebagai juru selamat pribadi kalian, wah itu baik banget teman-teman, keren banget teman-teman. Itu adalah keputusan yang paling penting di dalam hidup kita, yaitu waktu kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Tapi apakah sampai situ saja? Enggak teman-teman. Firman Tuhan bilang garam itu baik, tetapi kalau garam itu jadi tawar, udah nggak ada gunanya lagi selain untuk dibuang orang. Ini bicara tentang apa teman-teman? Bicara tentang purpose, bicara tentang tujuan, kegunaan dari garam tersebut. Menjadi Kristen itu baik teman-teman, tapi kalau kita udah tujuan hidup kita udah nggak sesuai sama tujuannya Tuhan, udah nggak ada lagi gunanya hidup kita.
Apa sih tujuan Tuhan di dalam hidup kita? Yang pasti yang pertama adalah Tuhan udah bilang bahwa kita itu harus pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kita harus jadi garam dan terang, kita harus jadi saksi Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah hidup kita itu masih align dengan tujuan Tuhan yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita? Apakah hidup kalian masih jadi berkat buat orang di sekitar kalian? Apakah kalian masih menjadi saksi di keluarga kalian, di tempat kerja kalian, di kuliah kalian, di lingkungan kalian? Yuk sama-sama kita cek teman-teman, karena kalau kita udah kehilangan tujuan tersebut, garam itu baik, tapi kalau dia udah nggak asin, udah nggak ada gunanya lagi selain dibuang orang. Jadi 3 poin itu teman-teman yang saya mau bagiin hari ini. Yuk kita sama-sama cek masing-masing di dalam hati kita, apakah 3 hal ini di dalam hidup kita masih align dengan apa yang Tuhan mau. Dari ekspektasi kita, dari komitmen kita, dan yang terakhir adalah dari tujuan kita. Nah teman-teman, waktu saya bagiin firman Tuhan ini, mungkin di dalam hati kalian akan muncul 2 respon. Respon pertama, kalian jadi ciut gitu ya, karena wah ternyata nggak segampang itu ya menjadi murid Tuhan. Banyak banget, kelihatannya berat banget teman-teman. Sama seperti ada seorang kaya gitu ya, yang datang kepada Tuhan Yesus, dia tanya, guru, aku sudah melakukan ini, apa yang mesti aku lakukan lagi? Dan Tuhan bilang, jual semua harta baru ikut aku. Dan orang kaya ini jadi ciut, jadi kecewa karena hartanya banyak. Mungkin teman-teman punya respon yang timbul respon di hati kalian yang pertama ini, kalian jadi ciut karena ternyata berat banget gitu ya. Tapi saya bagian firman ini, harapan saya adalah jangan kita jadi ciut seperti orang kaya tersebut. Tapi justru firman ini mengencourage kalian untuk kalian ambil next step di dalam perjalanan rohani kalian. Kalian gak jadi ciut, tapi kalian sama-sama benar-benar pikirkan ke depannya hidup kekristenan kalian itu mau menjadi seperti apa. Kita mau gak ambil next step untuk kita align ekspektasi kita adjust ekspektasi kita adjust lagi, ambil lagi komitmen yang baru, dan kita lihat lagi, kita ambil lagi, kita jalin lagi tujuan hidup Tuhan yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita. Karena Tuhan mengajarkan ini bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan tahu teman-teman bahwa fulfillment seorang manusia sesungguhnya hanya akan bisa tercapai kalau hidup kita sesuai dan sejalan dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Oke teman-teman, yuk sama-sama kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman yang sudah dibagikan. Biar Tuhan firman yang sudah dibagikan boleh menjadi rema di dalam hidup kami, dan itu boleh menjadi benih yang tertanam subur di dalam hidup kami, dan itu boleh berbuah banyak dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Ajak kami Tuhan, bantu kami untuk kami boleh terus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tegur kami Tuhan kalau kami salah, tegur kami Tuhan kalau kami sudah melenceng dari maksud Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau katakan Tuhan, kami hari ini mau ambil komitmen yang baru untuk kami boleh menjadi murid-Mu yang benar-benar menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty?
Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered